Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya KD, bukan Krisdayanti, tapi Kang Dadang dari Master Export. Semudah melangkah. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat rekening giro, yaitu di Bank BCA, menggunakan PT Perorangan. Setelah kita membuat PT Perorangan di AHU, tentu kita lanjutkan dengan membuat NIB, NPWP di OSS. Kemudian pendaftaran CSA, SKA atau CO sampai mendapatkan balasan email. Kemudian kita pergi ke Dijen Pajak, pastikan bahwa laporan SPT tahunan kita sampai nihil atau nol. Dikasih semacam lembaran berwarna kuning, ada tulisannya nol. Lalu kita pergi ke Disperindak Kota atau Kabupaten terdekat ya. Kalau di Bogor itu tepatnya di Pemda, bertemu dengan Pak Renaldi, salam saya, 15 menit kelar. Baru langkah terakhir dalam membuat rekening dolar atau rupiah atas nama PT Perorangan. Sampai di sini legalitas PT kita sudah siap ekspor. Pengalaman pribadi ya, saya datang ke Sudirman, KCU, itu prosesnya sangat cepat. Untuk membuat rekeningnya, itu kita hanya membawa surat PT itu sendiri, Kemenkumham, NIB, NPWP, serta KTP, dan mengisi semacam berkas-berkas yang disiapkan oleh BCA. Jangan lupa bawa stempel ya teman-teman sekalian. 2-3 hari rekening giro kita sudah jadi, beserta nomor rekening dolar dan rupiahnya. Tidak panjang lebar, selanjutnya Ibu Debi akan mempresentasikan lebih detail. Kepada Ibu Debi, waktu dan tempat saya persilakan. Share materinya. Sudah terlihat ya Debi ya? Sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Materi yang akan saya bawakan hari ini terkait giro BCA dan flash BCA bisnis. Jadi yang kita bisa kasih jenis rekening untuk PT Perorangan itu jenisnya adalah giro BCA. Nah, giro BCA itu apa sih? Next Mbak Minuk. Giro BCA itu solusi BCA Bapak Ibu bagi nasabah pebisnis yang memiliki transaksi finansial yang sangat aktif, dan produknya ini sangat fleksibel dan memiliki berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan tren kebutuhan nasabah bisnis saat ini. Kemudian kenapa sih harus giro BCA? Selanjutnya, nah karena giro BCA itu ada 11 pilihan mata uang Bapak Ibu. Ada rupiah, USD, Japanese yen, Australian dollar, pound sterling, Sing dollar, Hong Kong dollar, euro, China yuan, Myanmar, dan Thailand baht. Kemudian giro BCA itu juga mudah. Kalau misalnya ingin melakukan penarikan, itu bisa menggunakan cek. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan pemindahan dana, itu bisa menggunakan cek dan bilet giro. Kemudian giro BCA ini juga aman, karena untuk rekening giro falasnya dapat dilakukan setiap saat dengan letter of authorization atau LOA yang tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian apa aja sih keuntungan dari giro BCA? Itu yang pertama adalah praktis, karena dapat digunakan sebagai rekening penampungan virtual account dan merchant debit BCA. Kemudian giro BCA ini juga fleksibel karena tersedia fasilitas rekening gabungan atau joint account. Kemudian keuntungannya adalah tarik setor, transaksi penarikan atau penyetorannya dapat dilakukan antar cabang. Jadi nggak hanya harus di cabang pembuka ya Bapak Ibu. Kemudian itu tercatat rekening koran bulanan yang dapat diambil di kantor cabang BCA atau dikirim melalui pos. Kemudian apa aja sih syarat ketentuannya untuk buka rekening PT Perorangan? Nah, pertama itu harus ada pernyataan pendirian perorangannya. Kemudian yang kedua, sertifikat pendaftaran Diren Perseroan Perorangan, kemudian EIB, kemudian juga ada izin usaha ya yang disesuaikan dengan resikonya pada EIB, kemudian NPWP perseorangan, kemudian KTP pemilik usaha, dan NPWP pemilik usaha. Nah Bapak Ibu, yang kami perlu tekankan di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa PT Perorangan itu kan badan hukum yang didirikan satu orang yang memenuhi kriteria usahanya mikro dan kecil. Nah jika nanti di kemudian hari ini Bapak Ibu ada perubahan status hukumnya dari PT Perorangan menjadi perseorangan persekutuan modal, berarti lebih dari satu orang ya Bapak Ibu, maka itu harus menyerahkan perubahan akta notaris
yang membuat anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian PT Penerangan menjadi anggaran dasar PT yang biasa gitu. Kemudian tarif tersebut nanti harus didaftarkan juga di Kemenkumham. Seperti itu. Nah, untuk Giro BCA sendiri ada biaya dan limitnya. Untuk setoran awal itu, ini saya kasih contoh 3 mata uang yang biasa digunakan ya Bapak Ibu ya. Untuk Indonesia rupiah itu 1 juta minimal pendapatan awalnya. Kemudian saldo minimum yang harus di-maintain atau yang dijaga itu 1 juta rupiah. Kemudian untuk USD, minimal pendapatan awalnya 1000 USD dengan saldo yang dijaga minimum 5 USD. Kemudian untuk Singapura dolar, minimal penempatannya ekuivalen 1000 USD. Kemudian saldo yang dijaga 800 Sing dolar. Kemudian berapa sih biaya administrasinya untuk Giro BCA? Itu untuk Indonesian rupiah itu 30.000 administrasi per bulannya. Kemudian biaya penaltinya 25.000. Nah, biaya penalti ini Bapak Ibu jika dikenakan jika saldo rata-rata tidak mencapai saldo minimum per bulan. Yang tadi saya infokan di awal ya, itu kan ada saldo yang dijaga itu 1 juta untuk yang rupiah. Nah, kalau misalnya di bawah 1 juta itu ada biaya penalti 25.000 per bulannya. Kemudian untuk USD, biaya administrasinya 5 USD dengan biaya penalti 5 USD. Kemudian untuk Singapura dolar, biaya administrasinya 8 Sing dolar per bulan dengan biaya penaltinya 8 Sing dolar. Begitu. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan pengiriman uang antar bank, itu dapat melakukan melalui cabang BCA atau melalui internet banking. Ini untuk antar bank di dalam negeri ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di cabang itu fasilitasnya ada LLG dan RTGS. Jadi LLG-nya 2.900, RTGS-nya 30.000. Kemudian melalui internet banking, online-nya ada bisa fasilitas online, jadi transaksinya real time, itu biayanya 6.500. Kemudian LLG-nya 2.900, RTGS-nya 25.000 gitu. Itu untuk transaksi untuk biaya kirim uang antar bank di dalam negeri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau kiriman uang nih di dalam mata uang falas, itu biaya telex-nya di counter 50.000. Kemudian biaya telex-nya melalui e-channel atau internet banking 35.000. Kemudian kalau misalnya transfernya ini sumber dana dalam mata uang yang sama, kecuali kan ini misalnya dari USD mau transfer dari USD dan penerimanya juga USD gitu. Nah, itu biayanya 0,125% untuk provisi Indiu-nya. Minimalnya 5 USD, maksimalnya 150 USD. Nah, kemudian ada juga nih provisi Indiu kalau misalnya transfernya pakai banknotes atau uang kertasnya falas gitu. Nah, itu biayanya 0,25% sampai 2%. Kemudian ada juga biaya full amount, itu biayanya 25 USD. Kalau biaya full amount ini adalah biaya untuk menjaga dana Bapak Ibu pada saat diterima oleh penerima itu secara utuh gitu, tidak ada potongan-potongan lagi. Kemudian ada biaya value today itu 30.000. Ini biaya untuk dana diterima pada hari yang sama. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk giro falas, karena ini ekspor impor pasti ada transaksi falasnya ya. Untuk giro falas itu kita setoran sampai untuk rekening giro USD setoran sampai dengan 50.000 per hari per rekening. Itu pakai banknotes itu besarnya 1:1. Kemudian kalau setoran banknotes-nya itu di atas 50.000 US per hari per rekening akan dikenakan provisi 0,5% dari kelebihannya. Kalau lainnya selain dari USD itu akan berapa nominalnya itu besarnya hanya 1:1 saja, tidak ada provisi. Kemudian untuk tarikannya, kalau tarikan sampai 10.000 per bulan per rekening dalam USD atau Singapura dolar
itu besarnya 1:1. Kemudian kalau tarikannya USD atau Singapura dolar 10.000 per bulan per rekening itu di atas 10.000, maksudnya itu ada kena biaya isi 0,5% dari kelebihannya. Oke, ya ini udah diinformasikan tadi ya di atas. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga akan menginformasikan mengenai peraturan Bank Indonesia terkait dokumen underlying transaksi falas. Boleh next Mbak Ayu. Nah, apabila mata uang sumber dana falas, sumber dana adalah rupiah. Jika Bapak Ibu ingin transaksi ya, transaksi falas, apabila mata uang sumber dananya rupiah, maka nasabah harus mengisi surat pernyataan pembelian falas. Kemudian apabila akumulasi transaksi pembelian falas terhadap rupiah yang dilakukan nasabah dalam 1 bulan telah lebih dari 25.000 USD ekivalennya, nasabah wajib menyerahkan dokumen underlying sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian apabila mata uang sumber dana adalah falas dan nominal pengirimannya lebih besar dari 100.000 USD per transaksi, maka nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti ada surat pernyataan Bapak Ibu pada saat akan transaksi falas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia berikut ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cek BG dan LOA. Cek BG, cek adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penerbit cek untuk melakukan pembayaran pada saat dimajukan. Ini khusus mata uang rupiah. Kemudian bisa next Mbak Ayu. Kemudian bilet giro adalah di cek BG dan LOA. Ya, sebelumnya. Kemudian bilet giro itu surat perintah dari nasabah kepada bank penerbit BG untuk melakukan pemindahan bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Ini untuk mata uang rupiah juga ya Bapak Ibu. Nah, bedanya apa? Kalau cek itu bisa untuk penarikan tunai, bisa untuk pemindah bukuan atau transfer gitu ya, atau kiriman uang. Nah, kalau untuk bilet giro hanya khusus untuk pemindah bukuan atau transfer saja. Nah, kemudian ada LOA atau Letter of Authorization. Nah, ini adalah surat perintah yang digunakan oleh pemilik rekening untuk melakukan pencairan tunai maupun transaksi transfer dana ke rekening BCA atau bank lain. Nah, ini dalam mata uang falas. Jika Bapak Ibu nanti buka rekening USD, mau melakukan tarik tunai nih untuk rekening USD giro falasnya, maupun mau transaksi transfer. Nah, ini dilakukan pakai LOA gitu. Nanti surat perintah ini kita akan meminta spesimen atau tanda tangan dari yang berwenang Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu sendiri untuk menjalankan cek BG atau LOA tersebut. Nah, kemudian berapa sih biaya dari cek BG dan LOA? Nah, untuk Indonesia rupiah itu ada 25 lembar, biayanya 275.000 pada saat penerbitan buku cek atau buku BG ya. Kemudian kalau yang LOA itu mata uang USD atau Singapura itu ada 10 lembar. Kalau USD itu biayanya 1 USD, kalau Singapura biayanya 1,5 Sing dolar. Seperti itu. Kemudian setelah cek BG, kita giro BCA juga dapat transaksi melalui klik BCA bisnis atau internet banking bisnisnya BCA. Nah, klik BCA bisnis ini layanan yang memberikan nasabah bisnis kemudahan melakukan beragam transaksi secara online melalui komputer atau handphone. Nah, apa sih keunggulan dari BCA bisnis ini? Yang pertama, bisa next Mbak Ayu, itu klik BCA bisnis itu aman ya Bapak Ibu, karena pada saat online itu dilengkapi dengan VPN dan KI BCA untuk perlindungan transaksinya. Jadi transaksinya berlapis, ada VPN, terus ada KI BCA. Kemudian transaksi pakai ke BCA bisnis itu juga praktis.
karena dapat diakses melalui laptop atau handphone untuk beragam transaksi bisnis perbankan dengan tampilannya user friendly. Kemudian transaksinya juga mudah karena tampilan yang user friendly tadi ya. Jadi gampang. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sekali pakai langsung bisa gunain Klik BCA Bisnis karena mudah banget. Kemudian apa aja sih fitur yang ada di Klik BCA Bisnis? Fitur-fiturnya itu ada informasi finansial. Nah, informasinya itu ada informasi saldo, mutasi rekening bank, kemudian ada rekening koran, kemudian ada e-statement juga. Kemudian ada laporan finansial juga, bisa lihat laporan portfolio, kemudian laporan debit BCA. Kalau misalnya Bapak Ibu daftar fasilitas di BCA, bisa lihat laporan transaksinya apa aja sih gitu. Kemudian ada laporan kartu kredit, kemudian laporan transaksi kartu kredit BCA-nya. Kemudian di Klik BCA Bisnis ini juga bisa melakukan fiturnya transfer dana. Nah, next Mbak Ayu. Transfer dana yang dapat dilakukan di Klik BCA Bisnis itu bisa antara rekening BCA, kemudian BCA virtual account, kemudian transfer ke bank lain dalam negeri, tadi melalui fasilitas online LG dan RTGS ya. Kemudian di Klik BCA Bisnis juga dapat melakukan kiriman falas ke bank lain atau OR. Nah, kemudian di Klik BCA Bisnis juga kita bisa dapat melihat fasilitas kredit, bisa melihat informasi fasilitas kita, kemudian untuk informasi mengenai pembayaran fasilitasnya kita seperti apa, sudah berapa mas pembayaran, kemudian kita juga bisa lihat mutasi fasilitas kredit. Nah, ini jika Bapak Ibu ada kredit modal kerja di BCA, nantinya bisa dilihat di fasilitas kredit di Klik BCA Bisnisnya juga, jadi lebih gampang. Kemudian nanti waktu saat Bapak Ibu sudah daftar atau melakukan pengajuan BCA Bisnis, apa aja sih yang didapat? Itu pertama corporate ID, kemudian dapat user ID juga, kemudian dapat Key BCA, dapat link VPN, kemudian dapat PIN Key BCA. Nah, PIN Key BCA ini dikirimkan secara terpisah. Jadi untuk keamanan dan kerahasiaan saat bertransaksi di Klik BCA Bisnis, nanti saat Bapak Ibu dapat Key BCA, nanti kita nggak langsung kasih Bapak Ibu ini nih PIN-nya, enggak, tapi nanti akan dikirimkan melalui email gitu, jadi secara terpisah. Kemudian berikut selanjutnya adalah informasi keamanan transaksi menggunakan Klik BCA Bisnis. Mbak Ayu, next. Pertama, Bapak Ibu pastikan ya user ID BCA dan PIN BCA itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi hanya Bapak Ibu aja yang tahu PIN BCA-nya, user ID dan PIN BCA-nya. Kemudian lakukan logout setiap kali meninggalkan komputer saat melakukan transaksi perbankan. Kemudian untuk kenyamanan di setiap transaksi, pastikan jaringan dan koneksi internetnya dalam keadaan aman dan lancar. Gitu. Kemudian hindari juga akses Klik BCA. Hindari juga akses Klik BCA Bisnis melalui jaringan internet publik atau warnet. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian pemaparan mengenai giro BCA. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau mau langsung ke Pak Jason aja terkait PrEP dan LC? Pak Ayu. Halo Mbak Ayu. Bu, mau ini? Iya, mau langsung. Ini kita melihat dari beberapa dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat, sudah ada beberapa dijawab oleh Pak Jenny. Untuk BCA cabang Denpasar Bali sudah bisa atau belum? Ini bisa dibantu Pak, cuma memang sejauh ini untuk PT perorangan kami di Jakarta yang baru buka memang baru beberapa cabang, salah satunya Sudirman. Jadi kalau memang ternyata Bapak areanya ada di Bali bisa juga, tapi kalau memang memungkinkan dalam komunitas terus Bapak lagi ada di Jakarta, itu
itu bisa juga Pak nanti dibantu oleh tim kami yang ada di Sudirman gitu. Dari Bapak Bogi, untuk rekening giro IDR dan dolar apakah satu atau masing-masing? Ini masing-masing ya Pak, jadi kita satu rekening itu satu mata uang, tidak bisa multi currency. Jadi kalau Bapak mau bukanya rupiah, itu nanti mata uangnya rupiah atau IDR. Terus kalau Bapak mau yang valuta asing, umumnya kita ada US dollar dan ada Singapura dollar gitu. Kalau buka di KCP atau kantor kas apakah bisa? Kami menyarankan untuk rekening giro sebaiknya buka di kantor cabang utama gitu. Kalau di kantor kas itu agak sulit ya Pak, agak sulitnya dalam artian seluruh persetujuannya itu berada di kantor cabang utama atau di kantor cabang pembantu KCP gitu Pak. Itu pertanyaan dari Pak Dodi. Lalu untuk kontaknya nanti kita share ya Pak, bisa hubungi Ayu atau Setira Ayu, bisa juga hubungi Mbak Devi. Untuk selanjutnya materi track boleh Bu? Boleh ya, ini masih ada 3 pertanyaan ya Bu, kita jawab dulu ya, tapi pertanyaannya menumpuk ya. Ini di GKBI ada Pak, itu kantor cabang kami juga, namanya kantor cabang pembantu Semanggi, nanti dibantu di sana ada tim kami juga, ada Ibu Mariam selaku kepala bagian di customer service. Lalu di Surabaya bisa bikin, sebenarnya kembali lagi ya Pak di cabang, karena ini adalah hal baru di BCA, lalu juga ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diinformasikan oleh pemerintah, sehingga masih ada beberapa perubahan-perubahan, jadi nanti bisa menyesuaikan. Harusnya di seluruh cabang di Indonesia bisa dibantu buka rekening. Untuk materi nanti kita akan sharing ya Pak ya, untuk Pak Dodi ya. Lalu kalau payment dari dolar apakah auto menjadi rupiah? Ini tadi sudah diinformasikan Bu Erni Nasria ya Bu, jadi masing-masing mata uang menggunakan satu rekening. Seperti itu. Nanti bisa pertanyaannya bisa kita lanjutkan melalui chat. Untuk yang giro ini sudah selesai, lalu kita akan berlanjut ke Pak Jason untuk sharing produk mengenai LC. Pak Jason silakan Pak. Bu Ayu. Iya Bu Adel. Boleh saya tambahin dikit. Ya, Bapak Ibu, saya dengan Aditya. Kalau saya lihat chat di sini banyak sekali yang bertanya bahwa bagaimana kalau pembukaan rekening itu dilakukan di daerah, ya dari yang di Ponorogo, Medan, ya gitu ya. Nah selama kita masih adanya yang di Jakarta, lebih baik sih mungkin gini, kalau yang ada di Jakarta kan ya tanya tuh di GKBI, ada yang di Jakarta Selatan gitu ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu berada di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, kita mungkin menyarankan kita berkumpul di satu tempat, jadi kita akan bukakan sekaligus secara gitu ya. Jadi misalkan Bapak Jabodetabek, kita janjian di tanggal dan jam berapa, tim kita akan datang ke tempat tersebut untuk melakukan secara kolektif pembukaan rekening giro Bapak Ibu. Jadi terkoordinir di satu BCA KCU Sudirman untuk yang di Jabodetabek. Nah, sedangkan untuk yang berada di daerah, kalau memang berkenan untuk melakukan pembukaan pas lagi ada di Jakarta, seperti yang tadi diinformasikan oleh Ibu Sri, bahwa jika pada saat ada di Jakarta, buka di kita itu juga bisa langsung, karena untuk pembukaan rekening giro ini kan nanti bisa menggunakan klik BCA Bisnis. Nah, klik BCA Bisnis itu kan bisa dilakukan dimanapun, tidak hanya dilakukan di satu daerah aja, bisa dilakukan dimanapun. Kalaupun di daerah Medan gitu ya, yang penting dia buka rekening di BCA Sudirman. Nah, itu bisa melakukan transaksi klik BCA Bisnis, melakukan transaksi pembayaran, transfer, apapun yang ada di BCA Klik Bisnis itu bisa dilakukan di Medan gitu. Jadi kalau memang mau kita bukakan di sini, kita sih oke, kalau memang mau pada saat mau ke Jakarta ada berapa orang gitu janjian, misalkan ada 10 orang ya, 10 orang kita akan janjian ketemuan di Jabodetabek ya, di daerah Jabodetabek kita janjian kapan dan tanggal berapa, tim kita akan bersedia datang. Paling nggak minimal 10 kita bersedia datang untuk ke tempat tersebut melakukan pembukaan rekening
tersebut. Jadi kita janjian, nanti mungkin ada PIC-nya, di sini ada Ibu Devi, ada Ibu Sri, nanti kita akan kasih kontak ke WA kita. Jadi begitu minimal 10 aja, 10 kita akan kunjungan di daerah Jabodetabek. Nanti mungkin Bapak dan Ibu yang memang ada waktu dan tempatnya, info ke kita akan kunjungan untuk khusus pembukaan rekening giro. Ya, itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Adel. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah dapat kemudahan ya Bu Adel ya. Jika ada rencana pembukaan rekening, kita akan bantu secara kolektif untuk area Jabodetabek. Lalu untuk rekan-rekan komunitas yang ada di luar Jabodetabek, mungkin ada pertemuan yang diadakan di Jabodetabek, lalu ada rencana pembukaan minimal 10 PT perorangan, itu kita juga akan bantu untuk pembukaan rekening kolektif. Jadi sangat mudah ya Bu Adel ya. Justru kita mau ngobrol begini, ketemu, kita kumpulin supaya kita memberikan informasi, mempermudah Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu saya tadi lihat sudah ada 4 kali ditolak gitu ya. Memang untuk pembukaan rekening giro PT perorangan ini belum semuanya diberikan untuk pembukaan rekening tersebut gitu ya. Jadi saya nggak mau kita ke BCA cabang ini tiba-tiba ditolak. Itu ada yang 4 kali, sedih ya kalau sampai 4 kali ke BCA ditolak gitu. Ini tadi saya info, ya udah begitu ke Jakarta minimal 10 orang kita kunjungan, kita datang di tempat yang itu, kita buka rekening. Itu tuh tidak kalau karena menggunakan klik BCA bisnis bisa dilakukan dimanapun, di Medan, di Ponorogo gitu. Jadi aman sebenarnya kalau misalkan menggunakan klik BCA bisnis gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, mungkin dari Bu Adel atau Pak Jamie mau menjawab. Saya ingin bertanya Bu, ini pembukaannya bisa di jam kerja dan di hari libur kah? Oke, kalau misalkan ya Bapak Ibu, kita kalau biasa pembukaan rekening di hari kerja itu kita biasa lakukan jam 8, misalkan 8 pagi ya, janjiannya di mana, kita bisa sampai dengan jam 8 malam juga sih. Jadi itu mungkin jam 8-nya kita udah cut gitu ya, udah cut off. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari jam 3 sore, itu kita hanya melayani penandatanganan, pengurusan pembukaan rekeningnya. Rekeningnya baru akan dibukakan besok hari, karena kita di cabang itu sudah tidak bisa buka lagi gitu. Tapi kalau kita ternyata ada 50 orang, terus kita bawa perangkat ya untuk pembukaan rekening di tempat, ya kita akan menerima sampai dengan jam 8 malam tersebut. Jadi kalau misalkan ada, ini Bu ada 50 orang gitu ya, perkiraan kalau 50 orang dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam itu kita selesai gitu ya, dari mulai pembukaan pengisian formulir gitu ya. Kalau lebih baik menurut saya pembukaan rekening ini, kalau mau lebih cepat, sudah mengisi dulu formulir pembukaan rekening gironya, kemudian pada saat ketemu kita sudah tinggal lakukan penginputan gitu. Atau misalkan klik BCA bisnis sudah langsung kita berikan saat terima KBCA-nya, sehingga bisa lebih cepat ya penyerahan KBCA itu dan pembukaan rekening giro. Itu sih dari saya. Baik, jadi sudah terjawab ya Pak ya, Pak Diarges. Jadi kalau untuk pembukaan rekening secara kolektif, kita kan akan membawa perangkat ke satu tempat, jadi bisa dibantu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Cuma untuk di cabang, kalau memang ternyata Bapak nggak bisa ikut dalam kolektif, mau datang ke cabang Sudirman, itu kita bisa bantu. Karena kondisi pandemi kita hanya bisa sampai jam 2, tapi kalau kondisi normal kita bisa sampai jam 3 gitu. Nah, ini kalau untuk weekend sepertinya tidak bisa ya Bu, karena memang sistemnya tidak bisa diproses untuk pembukaan rekening ya Bu Adel ya. Betul. Lalu ini ada lagi untuk domisili luar kota tapi mau buka di Jakarta, apakah wajib melampirkan keterangan domisili? Bagaimana nih Bu Adel atau Pak Jamie bisa menjawab? Kalau misalkan memang dari luar kota, berarti kan dia ada domisilinya di luar kota kan, berarti kan. Nah kalau memang kita udah tahu ada masuk dalam komunitas ini gitu, karena masuk dalam komunitas ini dan berada di daerah misalkan Medan, ya bawa aja domisilinya Medan, karena memang sebenarnya kan ada di Medan tapi kebetulan lagi ada di Jakarta untuk melakukan pembukaan rekening giro gitu. Baik, berarti melampirkan surat domisili untuk teman-teman komunitas yang ada di luar kota. Ya. Nah,
Baik Sobat Ekspor, itu tadi kita sharing bersama pihak Bank BCA Sudirman Jakarta bagaimana cara membuat rekening giro PT Perorangan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video Master Ekspor. Senang bisa berbagi inspirasi. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ekspor. Maju terus UMKM Indonesia. Sukses untuk kita semuanya. Sampai jumpa video selanjutnya. Master Ekspor, semudah melangkah.